uswatun hasanah, contoh yang indah, bukan hanya contoh yang baik, indah ya. Maka siapapun yang mengambilnya, Allah akan berikan nur hasanah dalam dirinya. Antum ambil satu sifat Nabi, Allah akan pancarkan cahaya di wajah kita, di kolbu kita. Jadi setiap hari Allah memandang kolbu, apakah di kolbu hamba ini ada nur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak fi nabiyillah? Kalau Nabiillah antum nggak sanggup. Nabi pertama kali naik ke Arash dapat perintah sholat berapa? 50. Ketika turun ke langit ke-6 datang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu nggak sanggup. Bukan engkau wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup. Sedangkan engkau nubuatmu sanggup. Maka Rasulullah setiap hari sebenarnya tetap sholat 50 kali. Sebenarnya. Makanya coba lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tertidur dan tidak sholat witir. Lalu beliau mengqadha ketika orang sudah azan. Orang sudah azan bakal qomat, beliau baru bangun, dibangunkan Sayyidina Bilal karena beliau mengurus umat kelelahan. Akhirnya beliau selesai sholat subuh, beliau qadha sholat witir, beliau qadha sholat fajar. Syuruk Nabi sholat, duha Nabi sholat. Cuma beliau tidak tunjukkan di depan umatnya kecuali sesekali saja. Akhsha an asyukka ala ummati. Aku khawatir membebani umatku. Ini bab nubuwat. Bab apa? Maka bukan fi nabiyillah, tapi fi Rasulillah. Gak sanggup kita mengikuti fi nabiyillah. Nabi Muhammad SAW yazkurullaha fi kulli ahyani. Ingat Allah setiap saat, itu nubuat. Gak sanggup? Tanya Pak Kiai, para ustadz habaib. Habaib yang dalam dirinya ada darah Rasulullah. Para ulama yang di dalam qalbunya ada ilmu Rasulullah, tetap tidak sanggup untuk zikir setiap saat. Makanya tidak ada doa Allahumma tsbut, Allahumma adim az-zikr alaina, lana, enggak ada. Ya Allah abadikan zikirku, enggak ada. Yang ada cuma a'inni ala dzikrik, bantu aku mengingatmu ya Allah. Maka siapa yang tadi sore zikir sore, tadi pagi zikir, barusan zikir tawassul, itu karena Allah membantu menyebut namanya di lisan dan di kolbu. Maka katakan lakal hamdu ya Rabb. Inilah yang kita katakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih ya Allah atas hidayah ini. Itu nama Allah, ditaruh di gunung-gunungnya hancur. Taruh di bukit yang bertanah, tanahnya kemudian longsor. Taruh di bukit, taruh di langit, langit bergetar. Maka jika ditaruh di kolbu seorang mukmin pasti bergetar, tapi getarannya disebut wajlah. Beda dengan gunung, beda dengan langit. Khasyi'an mutasaddian, sedangkan kolbu mukmin wajilat qulubuh. Hanya wajilat karena kolbu sangat kuat untuk menerima nama. Disitulah kenapa ada ilmu namanya talqin zikir. Ilmu bimbingan menyuapi nama Allah masuk ke dalam kolbu. Kolbu ini nggak bisa dimasukin hafalan. Dia bisanya pemaknaan nama, pemaknaan ayat. Hafalan masuk ke sini. Maka jangan heran di akhir zaman banyak yang hafal Quran, tapi maknanya tidak tembus sampai ke dada. Karena di kolbunya tidak ada nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Berarti ada sunnah nubuwah, ada sunnah risalah. Beda ya?
Sunnah nubuwah, sunnah risalah. Sunnah nubuwah inilah yang disebut ulama usul fiqih sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi. Maka Nabi wajib sholat sunat itu bagi Nabi wajib, terutama sholat malam. Nabi menyambut tamu siang hari. Biasanya ba'da zuhur beliau sholat 4 rakaat, 2+2. Tapi ada tamu dan tamunya nggak jelas dari mana, belum jelas juga muslim. Lihat dia rahmatan lil alamin. Tamu nggak jelas pun disambut. Saya masih jauh lah dari amal ini. Lalu beliau tinggalkan sholat 2 rakaatnya. Beliau baru sholat 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat. Setelah tamu pulang, tidak ikut sholat bersama Rasulullah. Beliau sholat asar. Wa ba'da asar beliau pulang ke rumah Sayyidatuna Aisyah dan sholat 2 rakaat mengqadha yang ba'da zuhur. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab yang sahih. Inilah yang disebut sunnah nubuwah. Itu yang disebut bagi kita nafilah. La yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah hambaku mendekatkan karena cinta. Nah, jadi taqarrub itu babnya 1, mahabbah. Kalau ibadah belum tentu, bisa diterpaksa, bisa jadi cari pahala. Tapi kalau taqarrub nggak lagi cari pahala, pahala pasti dapat. Bukan lagi terpaksa, apalagi versi ahli fikih bahwa hukum syariat itu beban, taklif. Tapi bagi orang-orang yang taqarrub ini, bagi dia mahabbah, ekspresi cinta. Gimana? Sholatnya udah sholat cinta belum? Gimana? Sholat cinta mau cepat, mau lambat, mau lama, mau pendek sama. Nggak ada urusan. Jadi bukan berarti orang yang sujudnya lebih lama, lebih cinta daripada orang sujudnya cepat. Itu masalah lain. Itu masalah kesempatan. Orang yang cinta, Bapak Ibu kerja. Ini Bapak-bapak ini wajah-wajah kena beban kerjaan semua ini. Kecuali beberapa yang sudah pensiun. Ya, kenapa tetap kerja? Karena cinta dengan seseorang namanya istri atau anak. Benar ya? Maka kita mau berangkat kena hujan, ini kan musim hujan ya. Tapi kayaknya di sini jarang hujan ini. Ya, saya ke Kalimantan berangkat hujan, pergi pun hujan. Alhamdulillah. Dan kita rajin Pak, supaya dapat gaji di akhir bulan tanggal 25, kita berangkat pagi pulang sore. Kalau PNS, ASN anggota, tanggal 1 ya. Ketahuan Pak, saya juga anak ASN dulu. Ya. Supaya dapat gaji, kita rajin datang pagi pulang sore, pagi pulang sore, pagi pulang sore. Begitulah terus, supaya dapat hasil di awal bulan atau akhir bulan. Kenapa sholatnya belum ada hasilnya? Karena rajinnya cuma 3 hari. Habis itu lepas. Habis talqin sama guru, ambil ijazah, sholawat, zikir dari syekh, mursyid, wakil talqin. Habis itu apa? Ya paling sehari 2 hari, ya lumayan lah daripada enggak. Wajar nama Allah belum terbit dalam kolbu. Wajar nama Rasulullah belum bercahaya dalam akhlak kita. Wajar. Oleh karena itu, tirulah spirit nubuah Nabi. Tapi yang wajib diikuti risalah Nabi. Nubuah la yazalu yataqarrub. Maka nubuah pada kita itu taqarrub. Nafilah, sesanggupnya ikuti. Tapi risalah itulah hukum syariat. Jadi sebenarnya orang kalau belajar nubuah, ujungnya hakikah, mungkinkah meninggalkan syariat? Justru syariatnya terbawa. Maka jangan ngomong bullshit lagi bahwa hakikat tidak bersyariat, enggak ada. Orang berhakikat pasti bawa syariat. Karena dia sudah mahabbah.
Hanya orang-orang ahli fikih yang nggak ngerti ahli zikir ini lalu menuduh mereka meninggalkan syariat. Nggak ada namanya ahli zikir, ahli hakikat, ahli mahabbah meninggalkan risalah. Kenapa? Risalah itu sudah potongan diskon. Maka risalah itu rahmah. Kalimatnya wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau, risalahkan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat kasih sayang. Udah diringkes, udah diringankan. Yang tadi 50 jadi 5. Itulah syariat 5. Kalau nubuah hakikat 50. Nggak ada ahli hakikat meninggalkan syariat. Nggak ada. Justru mereka paling ketat mengamalkan syariat. Menurut antum itu sunat, bagi mereka wajib untuk dirinya sendiri. Sholat witir sunat apa wajib? Bagi saya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi, autiru walau biroka'ah, witirlah walaupun 1 rakaat. Hadis sahih. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bithalas, kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an ana, aku berwitir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah. Karena Nabi tahu Abu Hurairah ini nanti orang sibuk berdagang dan berpolitik. Abu Hurairah, maka dia pasti tidurnya agak malam. Dia juga seorang profesor, dia ngajar. Maka dia witir sebelum tidur. Tidurnya Abu Hurairah jam berapa? Tahu nggak? Abu Hurairah itu punya anak perempuan semua, lalu istrinya juga perempuan, benar nggak? Anaknya masih kecil, masih anak-anak remaja. Dia ajarkan, wahai putriku, hidupkanlah malam 1/3 malam pertama. Maka putrinya bangun dari jam 9, mungkin dari jam 8 lah. Jam 8 sampai jam 10. 2 jam. Lalu dipanggil istrinya, dibangun. Dek, neng. Orang sitik ini neng ya? Neng. Lanjutin, putrimu sudah mulai ngantuk, ayo. Maka istrinya bangun. Gak tahu kalau istri-istri di sini gimana nih, dibangunin gitu gimana? Kamu aja mas, gitu ya. Lebihin doanya mas ya. Ya bu ya. Maka bangunlah istrinya dari jam 10 sampai tengah malam, sampai kira-kira jam 1. Setelah itu dari jam 1 sampai sebelum subuh, Abu Hurairah itu tidurnya hanya sesaat sebelum subuh. Di situ dia witir. Kebayang mantu? Dia tidur sebentar di awal malam. Ntar sebentar dia bangunin anak. Sebentar dia bangun lagi, dia bangunin istrinya. Jadi sebenarnya dia tidak tidur. Abu Hurairah.